Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. In this video I want to introduce myself. Ya, di video kali ini saya akan memperkenalkan diri. Tunggu dulu. Perkenalan kali ini beda dari perkenalan sebelumnya, di mana perkenalan kali ini akan lebih banyak dan lebih panjang. Kita akan membahas about my activities, hobbies, experience, routines, and personality. Ya, pada video kali ini kita akan lebih membahas ke arah personal saya, aktivitas, pengalaman, hobi, dan banyak lagi yang lainnya yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang harapannya dari perkenalan kali ini, bagi teman-teman yang belum mengenal saya dapat mengenal siapa saya, dan bagi teman-teman yang sudah kenal sebelumnya dapat lebih kenal lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Let's go. Perkenalkan, nama saya Zidan Ahmad Mubarak, biasa dipanggil Zidan. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Saya merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, di mana saya memiliki 2 kakak perempuan dan 2 adik laki-laki. Saat ini saya berdomisili di Kota Padang, lebih tepatnya di Perumahan Pasir Putih Mega Marina, Blok U nomor 25, Kelurahan Bungopasang, Kecamatan Koto Tangah, Tabing, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Lanjut, kita akan membahas riwayat pendidikan saya. Di tahun 2006 sampai 2013, saya mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Padang, atau dulunya biasa disebut dengan MIN Gunung Pangilun. Di sana saya mengenyam pendidikan dasar selama 6 tahun. Di MIN 3 Kota Padang tersebut, saya lebih selain mendapatkan pendidikan dasar umum, di sana saya juga mendapatkan pendidikan agama, religi, seperti akidah, akhlak, yang alhamdulillah sampai saat ini masih saya pergunakan, masih saya aplikasikan dalam kehidupan keseharian saya. Setamatnya dari MIN 3 Kota Padang, saya melanjutkan pendidikan saya ke SMPN 1 Padang, di mana merupakan salah satu SMP favorit di Sumatera Barat. Siswa yang dapat bersekolah di SMP ini merupakan siswa-siswa pilihan yang telah terseleksi dan disaring, baik itu akademis, intelijen, IQ, EQ. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk sekolah di sana. Sedikit cerita di waktu SMP, sejak kelas 1 saya menemukan hobi atau menemukan kesukaan saya, yaitu di bidang bisnis. Di saat itu saya mulai berjualannya kepada teman-teman sepantaran saya, kawan-kawan kelas, kawan-kawan satu angkatan. Pertama kali jualan itu menjual peralatan dari tugas, dimana waktu itu ada mata pelajaran bahasa Mandarin. Di sana gurunya, ini menyebutnya Lause memerintahkan kami untuk membeli kuas untuk menulis bahasa kanji. Nah, kuas itu disebut dengan kuas Cina. Kuas tersebut di kota kami, di Kota Padang, itu sangat sulit ditemui. Nah, di saat saya berhasil menemukannya setelah berjam-jam mencari di Kota Padang, terpikirlah oleh saya untuk membeli tidak hanya satu, tapi membeli lebih, bukan hanya untuk konsumsi saya sendiri. Karena saya berpikiran begini,
guru lause saya menyuruh untuk membeli perlengkapan kuas ini untuk seluruh siswa, dan saya sendiri yang setelah berusaha mencari agak kesulitan mencarinya. Pasti teman-teman saya begitu pun. Masalahnya saya membantu teman-teman saya, ya saya sekalian lah belikannya meskipun belum tahu pasti siapanya. Ya, dengan modal nekat, dengan uang yang ada di saku, saya belikanlah sebanyak 12 kuas, dimana waktu itu harganya 3.000 per pieces. Besoknya saya bawa ke sekolah dan saya tawarkan kepada teman-teman yang ingin membeli kuas tersebut, yang modalnya tadinya 3.000, saya jual menjadi 8.000 rupiah pada teman-teman saya. Saya mendapatkan untung 5.000 dari satu pieces kuas yang saya jual. Dari situ saya merasakan, wow, enak ya bisnis, bisa menghasilkan pendapatan jajan tambahan nih untuk nabung lah artinya. Dari situ memotivasi saya untuk berbisnis lagi nih, untuk mendapatkan uang jajan tambahan lagi. Nah, mulailah saya jualan makanan yang alhamdulillah makanan tersebut saya bikin sendiri. Selain saya hobi jualan, saya juga suka hobi makan nih teman-teman. Hobi makan, saya juga hobi membuatnya sendiri. Iseng-iseng bikin di rumah kalau ada waktu senggang, pergi ke dapur ke belakang, masak-masak yang tujuannya untuk dimakan sendiri dan dimakan oleh keluarga, adik, kakak, mama, papa, dan lainnya. Lama-kelamaan dari respon makanan yang saya bikin memiliki respon yang sangat baik. Enak nih, lumayan juga nih makanan yang saya bikin. Apa salahnya? Kenapa nggak saya jual ya ke teman-teman? Ya, saya beranikan lah untuk menjual makanan saya bikin itu kepada teman-teman. Di hari pertama menjual makanan tersebut sangat tidak saya bayangkan, ternyata teman-teman saya pada suka, dan dalam waktu 1 menit makanan tersebut udah habis. Melihat seperti itu tambah seneng dong saya. Besoknya saya membawa lebih banyak lagi, yang kemarinnya hanya membawa 20, besoknya saya membawa sebanyak 50 pieces makanan, yaitu saya membawa pertama kali itu menjual brownies teman-teman. Membawa 50 brownies yang dijual satu piecesnya itu 2.000, dan alhamdulillah lah, dengan sekejap lagi besoknya itu terjual dengan sekejap. Sebelum waktu masuk bel bunyi sekolah, alhamdulillah sudah habis teman-teman, banyak 50 pieces. Ya, saya terkejut. Wow, dalam waktu sesingkat itu saya dapat menghasilkan uang. Makanya teman-teman kalikan saja lah, 50 pieces dikali 2.000 itu berapa uangnya ya? Uang warna merah ya teman-teman. Anak SMP kelas 1 dapat uang sebanyak itu, ya senang banget pastinya. Nah, dari situlah jiwa-jiwa entrepreneur saya semakin bertambah. Nah, dari situlah saya ingin bercita-cita menjadi entrepreneur muda, dimana saya mulailah rintisnya dari kelas 1 SMP. Nah, kegiatan bisnis itu terus saya jalani sampai saat ini. Ya, singkat cerita, dari
SMP Negeri 1 Padang, selain saya menuntut ilmu pendidikan formal, saya juga menjalankan bisnis kecil-kecilan tersebut. Lanjut, setamatnya dari SMP Negeri 1 Padang, saya melanjutkan pendidikan di SMKN Negeri 3 Padang. Ya, ini merupakan sekolah vokasi kejuruan di bidang manajemen bisnis. Mengapa saya memilih melanjutkan sekolah ke sini? Karena dari pengalaman di sekolah SMP terdahulu, saya sangat menyukai di bidang bisnis. Dengan demikian saya membulatkan tekad untuk memasuki ke sekolah kejuruan manajemen bisnis ini, yang harapannya saya ingin menjadi entrepreneur. Ya, selama 3 tahun dari 2016 sampai 2019 saya bersekolah di SMK Negeri 3 Padang. Saya mengambil jurusan lebih spesifik di namanya bisnis daring dan pemasaran. Di sana adalah lebih mengajarkan bagaimana kita berbisnis dalam jaringan, di mana sekarang di era digital startup banyak bermunculan. Ya, di sanalah saya mempelajari bagaimana bisnis dalam jaringan dan bagaimana trik marketing untuk menjual atau menyampaikan ide-ide bisnis yang lebih disebut dengan istilah startup sekarang. Setamatnya dari SMK Negeri 3 Padang, saya melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah saya masuk dari jalur undangan. Tidak jauh-jauh dari ekonomi, saya masuk ke program studi manajemen. Alhamdulillah sampai saat ini banyak ilmu yang telah saya peroleh dari dosen-dosen Universitas Negeri Padang Fakultas Ekonomi. Oke, mungkin untuk lewat pendidikan segitu dulu. Selanjutnya kita akan membahas pengalaman hidup. Saya berkesempatan mendapatkan pengalaman untuk praktek kerja lapangan atau magang di salah satu perbankan pembangunan daerah di Sumatera Barat yang lebih sering disebut dengan Bank Nagari. Saya magang di Bank Nagari pada tahun 2018, mulai dari bulan Oktober hingga Desember 2018, selama 3 bulan. Di sana saya berkesempatan untuk mendapatkan ilmu secara langsung di lapangan bagaimana bekerja di salah satu perusahaan perbankan. Di sana saya sangat bersyukur memperoleh banyak ilmu yang tidak dapat saya pelajari hanya dari pendidikan di sekolah. Di sini saya mendapatkan pendidikan dari langsung di lingkungan perusahaan tersebut. Selama 3 bulan saya dibimbing oleh seorang pimpinan di suatu divisi bank tersebut. Saya ditempatkan di divisi perkreditan. Nah, di sana saya banyak sekali mempelajari hal-hal baru, baik itu disiplin kerja, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana administrasi keuangan, bagaimana di sana kita dituntut kejujuran dan amanah, karena ini merupakan berhubungan dengan finansial ya, keuangan ya, ini sangat sensitif ya, itu harus dijaga baik-baik. Saya mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan nasabah, saya merekap administrasi pembukuan keuangan selama 1 bulan, ada membuat pembukuan
berinteraksi dengan karyawan-karyawan bank lainnya, dan banyaklah hal-hal yang saya sangat bersyukur dapat memperoleh ilmu tersebut di Bank Nagari tersebut. Yang sangat-sangat terkesan itu saya dipercaya untuk menginput data-data nasabah Bank Nagari ke Bank Indonesia, karena di periode saya praktek kerja lapangan tersebut itu di periode akhir tahun. Ya tentunya di akhir tahun seluruh bank yang ada di Indonesia melakukan input data ke Bank Indonesia, dan alhamdulillah saya satu-satunya mahasiswa praktek pemagang yang dipercaya untuk mengakses data Bank Indonesia tersebut. Tentunya ini merupakan tanggung jawab yang besar, dan ini kesempatan saya untuk belajar bahwasanya dikatakan mudah di saat itu untuk mengambil tanggung jawab yang sangat besar ini untuk mengakses data perbankan Indonesia, Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia. Selain mendapatkan pengalaman magang di Bank Nagari, di tahun yang sama saya juga berkesempatan menjadi duta tingkat Kota Padang, namanya Duta Generasi Berencana. Saya merupakan perwakilan dari sekolah SMK saya dulu. Di sana saya mewakili ke tingkat Kota Padang, merupakan duta role model kepada anak-anak muda untuk menjadi generasi yang agar lebih terarah dan berencana, memiliki planning dalam hidupnya, baik itu sekolah, pendidikan, perkuliahan, hingga nanti ke perencanaan ke depannya. Di sini alhamdulillah saya menjadi duta genre di tahun 2018. Lanjut, saya akan membahas keseharian saya saat ini. Ya, sejak memasuki perkuliahan di tahun 2019, saya meningkatkan level bisnis saya. Yang tadinya saya hanya berjualan antar teman-teman di sekolah, antar sesama teman-teman angkatan. Di tahun 2019 saat masuk kuliah, saya meningkatkan level bisnis saya ke level lebih luas lagi. Saat itu saya memberanikan diri untuk membuka usaha yang lebih besar. Bagi saya itu agak lebih besar ya, lebih besar kalangannya, lebih besar pangsa pasarnya, karena saya membuat produk yaitu roti yang namanya Roti Boy. Saat itu lagi happening, booming, dimana roti ini merupakan beda dari roti-roti biasanya. Ya, sempat viral roti ini. Ya, saya membuatnya itu, saya produksi di rumah, lalu saya pasarkan ke instansi-instansi, kantor-kantor yang ada di Kota Padang. Ya, pertama saya memanfaatkan relasi kenalan yang tadinya saya magang di Bank Nagari. Saya membuka di martnya Bank Nagari, Koperasi Nagari Mart. Pertama kali saya meletakkan barang saya di sana, saya mendapatkan pengalaman bagaimana menawarkan produk saya kepada tempat tersebut. Alhamdulillah, itu merupakan tantangan dan pengalaman saya bagaimana caranya memasarkan produk ke bangsa yang lebih besar lagi. Alhamdulillah produk saya diterima, laku keras. Saya membuka pangsa pasar lagi, saya membuka ke koperasi-koperasi yang ada di kantor-kantor di Kota Padang. Saya membuka ke koperasi Bank BNI, koperasi Bank BNI, koperasi Bank BCA, koperasi PDAM, dan koperasi-koperasi instansi-instansi kantor lainnya. Alhamdulillah, dari awal kuliah sampai sekarang masih berjalan usaha tersebut,
dan alhamdulillah menghasilkan pendapatan yang cukup. Ya, selama kuliah selain bisnis roti yang saya jalankan, saya juga menjalankan bisnis sampingan. Ya, bukan sampingan sih, menambah ruang lingkup bisnis saya. Di sini saya juga membantu orang tua saya, yang kebetulan orang tua saya ini juga memiliki bisnis di bidang kuliner juga, tetapi skopnya jauh lebih besar daripada saya. Di sini saya juga membantu orang tua saya untuk memasarkan produk-produk orang tua saya tersebut. Namanya yaitu lapis legit Assalam. Usaha ini telah dirintis oleh orang tua saya sejak tahun 2002 saat saya masih kecil. Saya waktu itu masih umur 2 tahun saat dirintis. Dan saat kuliah dan datangnya pandemi COVID-19 mengeksplorasi saya untuk lebih terjun ke dunia bisnis lebih lagi. Saya memberanikan diri untuk membuka cabang pangsa pasar baru dari bisnis orang tua saya tersebut. Dan alhamdulillah orang tua saya mempercayai dan mengamanahkan saya untuk mengembangkan usaha tersebut. Alhamdulillah dengan tekad dan pengalaman yang saya miliki sebelumnya, saya memiliki pengalaman untuk bernegosiasi kepada rekan bisnis, relasi-relasi, dan saya memberanikan diri di mana sebelumnya orang tua saya telah memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu di Swalayan di Kota Padang, tepatnya itu di Citra Swalayan Group. Ada 11 cabang di Kota Padang, itu telah dipasok oleh orang tua saya. Nah, kehadiran saya pada bisnis ini ingin membawa dampak yang lebih besar lagi. Saya ingin membuka lagi jaring yang lebih besar, dan saya memberanikan diri untuk membuka pasar baru pada usaha lapis legit Assalam yang dimiliki orang tua saya tersebut. Alhamdulillah dengan tekad dan keberanian saya memberanikan diri untuk membuka pasar yang belum pernah dipasok oleh orang tua saya sebelumnya. Saya mencoba membuka ke Swalayan Budiman. Di sini saya dari nol untuk bernegosiasi dengan pihak manajer di Budiman Swalayan tersebut. Dan alhamdulillah dengan pengalaman yang saya miliki sebelumnya, saya melakukan MOU dengan manajer Budiman Swalayan tersebut. Dan saat ini saya diamanahkan juga oleh orang tua saya untuk memasok barang lapis legit Assalam ini untuk wilayah Budiman Group. Saat ini saya memasok di 7 cabang Budiman Swalayan, ada di Sawahan yang sebagai kantor pusat utamanya, lalu ada di Gunung Pangilun, ada di cabang Universitas Negeri Padang di Air Tawar, ada di cabang Ampang, cabang Cengkeh, cabang Pondok, satu lagi di cabang Kuranji Bypass. Cita-cita saya menjadi entrepreneur bisa dikatakan sudah mulai tampak wujud di masa muda ini. Dari bisnis-bisnis tersebut saya mendapatkan penghasilan tabungan, juga membayar uang UKT sendiri. Alhamdulillah bisa membeli smartphone, membeli laptop, dan membeli kendaraan pribadi. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, sangat diberikan karunia talenta yang mungkin sangat jarang dimiliki oleh anak-anak muda lainnya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin sama atau lebih bagus, lebih jago dari saya. Tapi saya sangat bersyukur sejauh ini atas yang karunia yang Allah berikan pada saya. Saat ini bisa saya
mengelola, menghandle bisnis yang sungguh bukan main-main. Saya berrelasi dengan perusahaan retail yang cukup besar di Kota Padang. Ya, mungkin sekian dulu perkenalan kali ini. Mungkin mohon maaf agak terlalu panjang. Ya, di lain waktu akan saya sambung. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dari perkenalan ini kita lebih kenal, dan dari cerita-cerita sharing yang saya sampaikan ini adalah sedikit motivasi untuk teman-teman juga yang ingin berentrepreneurship seperti saya. Mungkin sekian dulu, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan kepada teman-teman saat menyampaikan video ini. Saya sekali lagi mohon maaf, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.